Coffee Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para pemirsa, balik lagi sama kita di acara Coffee Break. Nyantai dulu. Ngopi sejenak. Tentunya bareng gua Raka, Dan gua Ardi. kita akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Dan kita akan membahas sesuatu perbincangan yang seru-seru pasti. Betul banget. Kali ini kita akan ngebahas tren yang ada di Indonesia, Pak. Sebelumnya jangan bahas itu dulu, Rat. Kenapa tuh? Kita harus mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Betul banget. Jangan lupa terus melakukan 3M. Apa itu 3M? Saya duluan jawab. Betul. Yang pertama jangan lupa menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Dan terakhir menggunakan masker. Nah. Agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Betul banget. Kali ini kita akan ngebahas tren yang ada di Indonesia, Pak. Apa tuh trending? Trennya yaitu kopi. Kopi. Iya, siapa sih sekarang yang nggak tahu kopi? Pastinya anak muda semua tahu sih. Betul banget. Tapi apa sih itu pentingnya kopi gitu? Kenapa banyak banget di Indonesia yang udah buka coffee shop di mana-mana? Daripada kita so tahu, mending kita langsung undang bintang Bintang tamu tamu kita kita. yang berbuka usaha kopi. Betul banget, bintang tamu kita ini spesial, Pai. Karena dia adalah owner dari pemilik kopi langsung. Di mana nih? Di daerah Bekasi. Wah, pastinya para pemirsa yang tinggal di Bekasi pengen tahu banget nih buat lokasinya di mana. Jadi mending kita langsung undang bintang tamu kita, Betul. Langsung saja, the one and only Syaril Bahtiar. Sehat. Sehat, Mas Syaril. Sini Aduh. tengah lah. Gitu. Gimana nih kabarnya nih Mas Iya. Syaril nih? Ya, alhamdulillah baik-baik aja sih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih. Iya, Jadi untuk undang di acara kita buat ikut hadir. sangat terhormat nih kita. Waduh. Kita kedatangan sebuah anak muda yang berkreasi nih. Betul banget. Jarang banget sekarang anak muda berkreasi, apalagi di masa pandemi seperti ini, Pai. Iya, pasti sangat sulit ya untuk mempertahankan sebuah usahanya itu. Betul banget. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Syaril Bahtiar. Ya, Boleh duduk, Mas? Duduk. Duduk. Jadi bisa nggak sih Mas Syaril buat cerita gimana awal mulanya itu membuka sebuah kedai kopi? Jadi awal mula gue buka kedai kopi itu ya karena dari nongkrong gue di tempat kopi, terus ada ketertarikan gue untuk buat buka usaha kedai kopi. Kayak gitu aja sih. Kenapa sih, nama kopinya apa? Kedai Rindu Kopi. Rindu Kopi. Kenapa namanya Rindu Kopi? Nah, jadi Kenapa nggak Miss You Coffee? Atau miss you? Miss You? Waduh. boleh nih jawab nih. Boleh. Jawab. Ya, jawab. Jadi kenapa gue pakai nama Rindu Kopi itu karena kerinduan gue. Jadi gue buka kedai kopi ini kan di daerah Bekasinya tuh kabupaten, Mas. Apa tuh di mana? Di daerah Kebalen. Kebalen. Iya. Kebalen. Kabupaten tuh. Nah, di Kebalen itu banyak jarang lah istilahnya kedai-kedai kopi yang kayak gua gitu. Dia tuh jarang. Makanya gua kalau lagi rindu nih sama ngopi, gua harus ke Bekasi kota, harus ke Jakarta, harus jauh lah mainnya gitu. Nah, jadi kerinduan gua sama kopi-kopi yang tradisional lah biasanya. Jadi Gitu. itu hal yang paling mendasar buat lu membuka sebuah kedai kopi. Iya. Oke, baik. Kenapa nggak coba usaha kedai kebab, Mas? Karena basic saya nggak di situ. Oh, Mas. iya, Saya sorry. bukan Arab. Oh, bukan Arab Saya ya? bukan Turki. Ini, saya boleh nanya lagi? Boleh, Mas. Ditanya-tanya terus nggak apa-apa. Paling pertama itu hal yang harus dipikirkan dalam membuka sebuah kedai itu apa? Tentu kan pasti banyak ya Iya, resiko-resiko yang bakal dihadapin. Ya kayak saya pribadi sebelum saya buka kedai ini, saya takut resikonya itu usaha saya ini musiman, Mas. Musiman? Iya. Tapi setelah saya pikir-pikir kan kedai kopi ini kan mulai booming ya, mulai naik lagi itu mulai tahun 2016. Sampai sekarang kan tahun 2020 itu udah masih naik lah. Hype lah Iya. ya. Masih Menurut saya itu bukan suatu usaha yang musim lah. Kayak gitu. Tapi kan kopi ini kan tren ya ibaratnya ya. Iya, Mas. Kayak kemarin nih baru booming tren naik sepeda. Sekarang saya lihat lagi di jalan udah jarang tuh yang naik sepeda. Kayak Mas takut gak sih kayak kalau kopi ini bakal keganti gitu? Misalkan sama teh atau sama susu atau dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan kayak diganti sama teh, itu emang banyak kedai kopi tuh yang kayak nggak cuma nyediain kopi aja, Mas. Dia juga menyediakan kopi teh bermacam-macam jenis teh.
kayak telang ya kan, apa jasmine, black tea segala macem kayak gitu. Jadi buat para yang ingin datang ke kedai nggak cuman bisa pesan kopi. Iya, ada Atau yang menyediakan mungkin teh. yang ada susu kali Iya, ya. ada Kebetulan saya tuh suka banget di menu favoritnya kedai Rindu nih, Pak. Oh, udah pernah ke sana, Raka? Pernah. Saya suka banget menunya itu cireng. Nggak ada dong, Raka. Ada Mas makanannya. Ada? Ada kan? Ada. Ada dong cireng sekarang kedai Tapi kopi. aduh, mantap juga ini. Itu menu spesial kalau nggak salah ya? Semua kopi itu sakala gitu. menetapkan harga gimana nih? Karena kan Nah, terutama iya. kan Mas Syahril ini kan buka sebuah kedai itu di Daerah kabupaten. mohon maaf itu daerah kabupaten. Jadi untuk menentukan sebuah harga tentu nggak bisa disamain sama di daerah Bekasi Kota dong. Oke, bener. Ya. Jadi Nah. itu gimana tuh? Kalau gue sih lebih milih kayak harga untung sedikit aja gitu. Untung sedikit tapi manjang. Dibandingkan untung besar tapi nggak memanjang gitu loh. Sesaat gitu ya. Sesaat. Nah, udah gitu kan namanya orang kabupaten ya, mohon maaf nih ya, bukan Iya. kita ngecilin orang-orang sana. Sekarang orang-orang sana masih awam soal kopi. Terus dia beli kopi harga 13.000. Gua kan buka harga 13.000, Mas. Iya. Nah, Cukup murah ya. iya, ketika nanti dia menurut dia 13.000 itu mahal. Terus dia nyobain rasa kopi yang kayak gini karena dia biasa kopi-kopi saset lah. Pasti nanti dia mikir, aduh, daripada gue beli kopi harga segini, mending gue beli nasi goreng kenyang. Wah. Waduh. Kayak gitu. Juga ya. Nasi goreng kan 13.000. Betul, nasi goreng 13.000 udah pakai sosis. Makanya gue nyari harga itu yang kira-kira pas lah di dompet-dompet kalangan orang sana. Nah, karena Mas Syahril ini suka kopi ya. Kopi apa sih yang Mas Syahril ini paling suka dan kenapa suka sama kopi itu? Gitu? Kalau gue pribadi, Bentar, jangan dijawab. Tentu kita akan masuki iklan dulu. Betul. So, jangan kemana-mana. Tetap di Coffee Break, Santai dulu. ngopi sejenak. Coffee break. Coffee break. Kembali lagi di Coffee Break. Nyantai dulu. Ngopi sejenak. Di segmen kali ini kita mau bahas sesuatu FYI ya. Betul, FYI. For your... Information. Nah, apa sih informasi yang pertama, Pak? Yang pertama kita bakal bahas tentang manfaat sebuah kopi. Apa sih manfaat kopi? Mau jawab dulu? Silakan. Oke, saya duluan pertama. Betul. Manfaat sebuah kopi itu ada menghilangkan depresi. Tentu para pemirsa yang sedang mengalami pusing atau kesulitan berpikir itu ada alternatifnya yaitu
minum sebuah kopi. Oh, ternyata kopi manfaatnya bisa ngilangin depresi ya? Bisa banget. Selain itu juga bisa menghilangkan apa namanya tuh kayak yang penyakit-penyakit hipertensi kayak gitu tuh. Hipertensi. Oh, nggak salah bagus buat gigi juga ya? Kurang tahu kalau itu saya. Oh, kurang tahu. Dapat dari mana saya? Anda baca berita di mana? TV sebelah. Waduh. Oke. Di balik sebuah positif ya, manfaat dari sebuah kopi tentu pasti ada efek samping yang ditimbulkan. Betul banget. Efek samping kopi ini yang pertama adalah bikin hati kita tuh deg-degan, Pak. Iya, Cepet deg-degan. iya betul-betul. Saya juga pernah baca tuh buat yang pemirsa nih, terutama yang jarang ngopi atau yang baru pertama kali mau nyobain kopi, alangkah baiknya itu nyobainnya tuh dikit-dikit dulu. Dikit-dikit aja, secukupnya aja. Iya. Nah, karena hati juga bisa berdebar ya. Waduh, Kalau banyakan minum kopi. jantung dong Pak. Oh iya. Hati dan jantung. Selain itu apalagi Raka efek sampingnya? Selain itu bisa membuat asam lambung, Pak. Asam lambung. Asam kalau lambung kebanyakan kita tuh. naik kalau kebanyakan. Makanya betul. ngopi itu secukupnya aja sih menurut saya. Kalau menurut owner kopi mungkin sebanyak-banyaknya. Karena dia untung. Karena dia untung. Kemudian apa lagi sih, Pak? Yang udah kita pasti sudah tahu kalau kopi itu mengandung kafein yang membuat kita kesulitan untuk tidur. Betul. Ada mungkin beberapa orang yang pengen sih buat sulit tidur emang Iya. butuh ya. Ah. Tapi ada juga yang pengen cepet tidur. Ya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Nah. Jadi daripada kita bahas ini berdua doang nih, kita langsung ngomong sama Ahlinya. ahlinya. The one and only. Sahril Batiar. Oke. Ya. Jadi gimana nih Mas Sahril nih? Udah duduk aja kita duduk santai aja, aja. kita duduk santai aja, aja, Mas. kita santai aja. Takut Jadi saya. gimana nih tentang informasi tadi, tanggapan sebagai pemilik kedai kopi itu benar atau enggak tuh informasi yang tadi tuh? Ya kalau banyakin ngopi owner untung bener. Oh betul ya. Jujur sekali. Sangat jujur, saya suka kopi rindu. Aduh. Ya kalau bener sih, kayak saya pribadi. Kalau misalkan ngopi sebelum makan itu kafein saya banyak, itu udah kebanyakan kafein lah gitu ya kan. Udah ngopi bergelas-gelas, ditambah belum makan nih. Itu berdebar-debar, tremor, tangan geter tuh. Terus sama panas dingin langsung mas. Kalau Keringetan. itu tuh kopi biasa doang atau kopi susu ngaruh juga sih? Kalau kopi susu palingan itu kalau orang yang nggak terbiasa dengan susu murni kan ya, susu fresh milk, dia itu pasti mual mas, Mual ya? mual. Oh. Kalau misalkan kopi kayak yang kafeinnya langsung tinggi itu kayak espresso, single origin, Oh iya betul. itu langsung cepet lah gitu, hati berdebar-debar kayak ketemu mantan. Waduh, bahas mantan jadi gak enak nih. Nah, karena Mas Syahril ini selaku barista juga ya di kedai kopinya ya? Iya mas, saya ngejalanin sendiri kok. Wah, hebat banget sih. Suka nggak sih, ada nggak sih kalau lagi kita misalkan lagi ngelayanin gitu, ketemu customer yang aneh, yang requestnya tuh Bener. banyak tuh. Gimana? Itu Boleh ceritain. Ah, itu gimana kalau tuh? sebutan kita pedagang-pedagang kopi atau anak-anak kopi ya, itu sebutannya pendekar. 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 Cuma dia nggak bawa pedang tuh. Waduh. Ribet Pak, ngopi-ngopi bawa pedang. Takutnya mau ngebegal kopi Pak jatuhnya. Tapi, Niat mau tapi ngopi. ada mas, dia datang ke tempat saya nih. Niatnya mau ngopi, tapi bawa alat mas. Bawa grinder, bawa kettle, bawa Ada? drip. Ada mas. Itu biar apa tuh Mas? Nggak tahu itu gue maksudnya apa, sampai gue bilang, mendingan lu dagang aja bang sebelah gua. Sampai gue gituin. Aduh, nggak ngerti lagi deh gue maksudnya apa itu. Itu kalau yang sebut kayak jago lah ya? Iya, jago ya. lah. Jago. Ada lagi nggak sih yang aneh-aneh gitu selain yang kayak Ada. Ya sebenarnya yang aneh-aneh itu yang kita bilang tuh pendekar. Apa sih aneh-anehnya ya? Kayak misalkan dia datang-datang nih, nyium beans, biji kopi ya kan, dicium-cium sama dia beansnya. Terus dicobain nih, digadoh ya kan, biji kopinya itu si beansnya dicoba. Setelah itu dia mesen mas, dia mesennya itu nge-request banyak maunya. Kayak misalkan, mas gue mau dong gilingannya di medium. Terus gue mau bodinya tebel, kalau nggak tipis dia bilang. Terus after testnya dibuat clean aja, kalau nggak after testnya dibuat soft aja, nggak terlalu long after test. Dia bilang kayak gitu. kalau request kayak gitu tuh ngaruh tuh, kerasa? Ngaruh mas. Ngaruh. Iya, palingan kalau gue kayak gitu gue bilang duduk aja dulu bang. Nanti kalau misalnya kopinya nggak enak, gue bikinin lagi. Kalau nggak enak juga nggak usah bayar. Widih. Besok saya ke kopi Syahril, saya Bilangnya- bilang nggak enak. Biar dibikinin lagi. Betul. Nah,
karena Mas Syaril ini sebagai seorang barista juga, dan juga tadi dibilang Mas Syaril ini belajar otodidak ya? Iya. Nah, gimana sih cara belajar otodidak untuk sebuah barista kopi gitu? Nih, gue ada cerita juga bang. Nah, Iya. Mas, ada cerita juga nih mas. Soal mau mas, biasa main di kabupaten. Kabupaten Iya, Bang ya? Bang, Bang. iya. ngap, lur. Iya, jadi gue cerita sedikit nih mas soal gue belajar soal kopi. Jadi waktu 2017 gue belajar kopi tuh, gue niat gue bener mau belajar gitu loh, mau bisa gitu. Tapi ya namanya dia pelit ilmu mungkin kan. Ya gue belajar niatnya bener, tapi disalah-salahin. Oh gitu? Iya. Sampai akhirnya gue tahu sendiri itu karena gue ngulik di luar. Wah pas gue tahu, wah selama ini gue belajar sama dia disalah-salahin dong, dibego-begoin lah Iya. istilahnya. Kayak gitu. Nah, tadi kita sampai lupa jawaban yang pertama. Betul. Apa tadi pertanyaannya? Gua lupa. Pertanyaannya itu, kopi apa sih yang lu suka dan kenapa sih lu suka sama kopi itu? Ya. Oke, kalau gue pribadi ya sebagai penyeduh sama penikmat kopi juga, gue lebih suka kayak single origin, ya kan? Kopi-kopi filter manual brew kayak gitu tuh gue suka karena kopi filter manual brew kayak gitu tuh ada kayak ajaib lah gitulah kalau buat bahasa-bahasa gue, karena dia menimbulkan rasa kayak buah-buahan fruity ya kan, rasa teh. Pokoknya rasa karamel, coklat, segala macam banyak lah. Kalau misalkan lu sensor lidah lu tuh bisa ngerasainnya. Tapi gue pernah ya minum single origin gitu ya. Iya. Dan di lidah gue tuh kayak asem aja gitu itu Iya. kopi. Kalau Kok bisa ya? Nah kalau misalkan lidah lu itu jago ya kan, paham gitu sensor lidah lu pasti bakalan ngerasain kayak asemnya ini apa, asam fruity atau asam apa. Oh jadi dari situ ya? Iya. Oh oke. Nah kita bakal balik lagi di segmen 3 nih Pak. Apa tuh ya? Sharing is caring. Mas Syaril ini akan mempraktekkan cara membuat kopi yang baik dan juga benar. So, jangan kemana-mana, tetap di Coffee Break. Nyantai dulu, Kopi kopi sejenak. Coffee break. Coffee break. Kembali lagi di Coffee Break. Nyantai dulu. Ngopi sejenak. Sudah hafal bukan? Paham. Saya gantiin mas berdua. Waduh, saya besok jaga kopi rindu aja lah. Kita masuk ke segmen 3, yaitu segmen. Nyeduh, sharing is caring. Nah, tentunya sharing is caring itu perlu buat para pemirsa ini Betul. yang pengen tahu cara pembuatan kopi. Betul. Nah, Mas Syaril ini pengen buat kopi apa sih? Ya. Kali ini ya gue bakalan nyeduh manual brew mas. Manual brew. Dengan metode V60. V60. Oh, kopinya kopi apa tuh? Kita kebetulan sekarang bawa kopi Ateng, Ateng. Dari mana tuh? Aceh Tengah. Wah, Wih. lucu juga. Aping gua aping. Apa tuh? Aceh pinggir. Waduh. Lu apa lu? Acas. Apa tuh Ajas? Aceh atas. Karena Aceh paling atas bro. Oh, betul. Paling atas. Tapi Oke, sebelumnya, Apa tuh? ini bajunya Rindu Kopi nih. Wih, Terus, Mas. promosi. Promosi terus Rindu Kopi. Jangan lupa Rindu Kopi. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa di follow. Gue punya tagline buat Rindu Kopi. Apa tuh, Mas? Kali aja lu bisa nerapin. Oke siap. Rindu Kopi, rindu di hati, rindu di lambung. Nggak masuk lambung, Pak. Oke, Nah, Mas Rai sekarang bisa mulai mempraktekkan gimana Oke. cara bikin kopi. Bikin kopi nih. Iyalah. Bukan kebab. Waduh.
Udah mulai lucu. Lama-lama kita kegeser nih. Iya. Boleh dipanasin air dulu ya. Boleh banget. Gimana sih cara-cara bikin kopi tuh? Sebelumnya kita ambil dulu nih biji kopinya nih. Iya. Biji kopinya kita ambil. Dihitung ya? Hitung mas. Oh. 1, 2, 3. Nih, kita timbang, kita pakai rasio. Rasio itu apa sih mas? Rasio itu apa sih? Rasio itu kayak Perbandingan. kopi dengan si air. Gitu. Kita pakai 1:15. 1:15. Kopinya yang 15 apa Kopinya airnya? yang 15. Jadi 1 gram biji kopi itu di 1 gram biji kopi airnya 15. Oh. Berarti kalau 15 gram kali 15 berarti 225. Pintar juga ya matematikanya. Aduh. Jangan ditanya mas, oh hitung-hitungan mas. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Waduh, sensor mas itu. Ini namanya apa nih mas? Ini namanya blender. Blender. Waduh. Kopi. Oh, gilingan kopi. Grinder. Grinder ya? Iya. Ini kita pakai size-nya di 3,5 mas. 3,5. Oh iya. Ada di sini nomor masih kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. Kelihatan nih nggak rusak kok nih alat. Nungguin dia. Itu dia udah jadi bubuk langsung atau gimana? Mas? Iya mas, jadi kalau misalkan semakin besar size-nya ini, semakin besar juga gilingan kasar halusnya. Jadi semakin kecil itu semakin halus. Oh. Kayak gitu. Tapi semakin lama juga ya? Apanya? Kalau semakin halus seharusnya sih lebih lama ya? Iya, kalau misalkan semakin halus itu, kalau buat diseduh kayak manual brew kayak gini, pasti dia dominan rasanya tuh lebih ke bitter, lebih pahit, Oh. lebih tebal juga rasanya. Oke. Menarik Kalau juga ya. kalau ini 3,5 hasilnya segini mas. Wanginya harum sih ya? Harum Iya. mas. Bukan wangi kebab kan? Bukan wangi kebab. Karena ini kopi. Tapi ngomong-ngomong bajunya mie mas, ini bajunya burger. Karena saya pecinta burger, Pak. Karena saya pencinta mie. Oh, bukan pengusaha juga kan? Belum. Alhamdulillah. Nah ini namanya dripper mas. Dripper. Dripper Iya, tuh. ini Apa tuh disebut fungsinya? resist nih. Ini dia nanti dipakai ini. Ini namanya paper filter. Nanti paper filter di atas. Paper filter gunanya buat menyaring si kopinya. Kayak gitu. Harus Jadi pakai paper filter bubuknya ya? itu udah nggak bakal turun ke airnya ya? Nggak bakal mas. Nanti disaring ini namanya server. Oke. Iya. Kayak gitu. Kalau ini, kalau orang awam bilang namanya teko angsa, tapi kalau buat kayak kopi sebutannya kettle. Kettle. Iya. Apa bedanya sama yang buat nyiram bunga? Ini nyiram Tunjukin apa? dulu dong ke kamera. Ini ada ininya nih, apa namanya? Ada termometer. Iya, ada termometernya jadi ngatur suhu ini ya? Ngatur suhu mas. Oke. Kayak gitu. Bukan ngatur. Jadi saya yang ngajarin. Mas Ini kayaknya ada punya bakat ya? logo Kopi Rindu. Iya. Jadi promosi terus mas. Jadi enak. jadi enak kan? Sekali aja diundang sini gratis kan? Betul. Oke, kita mau dibikin kopi gratis Sorry, nih. Mas, ya. Oke. Airnya air panas ya? Air panas mas. Nah, dari kayak kan yang tadi saya bilang bikin kopi itu nggak semudah yang dikira. Dari suhu air juga kita harus ngukur mas, termometer, pakai termometer suhu airnya berapa. Gitu. Kebetulan saya pakai suhu air itu di 90. 90? Iya, kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi. Mempengaruh mas, Oh, kayak gitu. oke. Boleh. Bisa lah kalau bikin kopi. Dari wanginya sih enak sih. Nah, sebelum si biji kopi itu dituang di paper filter, Iya. kita harus ngebasahin dulu mas si paper filternya. Gunanya apa? Gunanya itu biar si kertasnya itu, aroma kertasnya itu dia nggak bakalan ngikut ke dalam kopi yang udah jadinya mas. Gitu. Tapi ini air yang ini dibuang? Kita harus buang. Oh. Kayak gitu. Kan ini istilahnya kan air kertas. Oh iya. Oke. Jadi ilmu baru nih, baru tahu saya. Iya mas, mahal ilmunya mas. Waduh. Jadi ilmu baru untuk para pemirsa juga nih. Betul. Raka mungkin tertarik nyoba. Sebenarnya tuh gue pengen bisnis usaha kopi, cuman gue lihat-lihat tuh kayak saingannya tuh bakal banyak gak sih? Iya sih pasti. Kayak apa sih nanti yang ngebakal bedain kopi gue dengan kopi yang lain? Dan menurut lu apa nih bedanya kopi buatan lu sama kopi yang lain dan
punya gue tuh spesial loh. Nggak gitu mas, kalau bisnis usaha kopi itu yang namanya sekarang ya orang nongkrong, itu ada prinsip itu 3. Yang satu, dia bakalan balik lagi ke kedai kita itu kalau misalkan pelayanan kita enak. Kedua, produk yang kita jual itu enak. Ketiga, tempat yang kita jualan, tempat usaha kita itu Nyaman. Jadi kalau kita punya 3 itu, orang pasti bakalan balik. Minimal kita punya 1, gitu. Oke. Baik. Pengen sih punya usaha kopi. Cuman Kita ya. perlu banyak belajar nih Mas Syaril ini. Iya nih, makanya kita Nih, Mas. kita undang. Kita mulai ya mas. Iya. Ini kita pakai timer juga mas. Kita pakai timernya 2 menit 30. 2 menit 30. Iya. Ini sebutannya bukan siraman rohani ya mas. Waduh. Waduh. Siraman apa nih? Ini sebutannya namanya puringan mas. Harus arah jarum jam gitu. Harus mas. Kalau gini-gini ngasal gitu. Nggak boleh. Itu dia pasti bakalan hasilin kopi yang rasanya aneh. Oh gitu. Kayak gitu. Karena kalau misalkan siramnya puringannya itu di tengah, nggak di pinggir kayak gini, dia terus di dalam, itu bakalan dapat rasa fruity. Iya. Iya, Oh ngaruh. ngaruh mas. Itu ya menurut saya ya mas, selama ini saya nyeduh tuh kayak gini. Soalnya kan beda kopi kan beda lidah kan beda ini mas, beda rasa. Iya. Jadi kalau misalkan ngomongin kopi itu nggak bakalan ada habisnya mas. Baik. Sekarang gini, mas suka yang kopi pahit, tapi saya sukanya yang tipis. Sekarang menurut saya seduhan saya kayak gini bisa menghasilkan kopi yang clean. Tapi mas juga sesama penyeduh bilang nggak juga, clean nggak harus nyeduh kayak gitu. Bisa aja dibantai di luar, kayak gitu. Jadi kalau ngomongin kopi itu rentan mas sebenarnya. Disangkanya pendekar lah. Kopi Indonesia juga kayaknya salah satu kopi terbaik nggak sih di dunia? Alhamdulillah sekarang Indonesia itu sudah termasuk kopi ya banyak sih, terbaik lah pokoknya. Terbaik Kayak, iya di Jawa Barat kayak aja kan kayak di kita nih di daerah Jawa Barat, kayak gue pribadi Bekasi kan masuknya Jawa Barat nih. Iya. Udah banyak tuh di Jonggol udah ada, terus di Ciwidey udah ada. Itu biji-biji kopinya tuh. Biji-biji asalnya dari kopinya sana. mas, iya aslinya di sana udah ditanam di sana. Berarti kita harus bangga juga ya sama kopi Mas. Indonesia ya. Bangga mas, harus mas. Karena kopi Indonesia itu dia lebih kuat mas rasanya. Soalnya datarannya selalu lebih tinggi. Berarti buat pemirsa juga nih, cobalah untuk bangga sama Iya. kopi Indonesia. Karena kopi Indonesia itu udah mendunia gitu. Sering-sering ngopi Indonesia, jangan ngopinya di jangan disebut dong. Jangan disebut, tapi mahal. Waduh. Udah nih mas nih. Oh, udah ya? Udah. Ya tinggal kita. Biasanya gua setelah udah diangkat, jadi kan pas 2 menit 30 nih. Iya. Di dripper ini ada air nggak ada air gua angkat mas. Karena kalau misalkan udah 2 menit 30 airnya sampai kering banget itu pasti bakalan yang masuk itu ekstrak banyak gitu loh. Jadi si kopinya itu bakalan rasanya lebih pekat. Ampas juga pasti ngikut. Dia nggak ada ampasnya? Nggak ada ampasnya mas, kan ini ampasnya kan udah sari mas. Ini bisa buat ini loh mas. Apa? Maskeran. Bisa? Iya. Serius? Mm-mm. Boleh kali saya bawa pulang? Iya. Jangan maskeran di sini Oh, iya. dong. Mas mau nyoba? Boleh. Boleh. Jadi nggak enak nih, merasa terhormat banget. Dibuatin kopi oleh ahli. 13.000 tapi mas. 13.000? Iya mas. Kopi rindu 13.000. Masih promosi dong, saya gratis ini. Iya mas. Maaf mas saya bercanda mas. Maaf nih mas nih. Mas ini sampel. Ya sedikit-sedikit aja kita. Oh, kirain. Cobain aja dulu. Bercanda ini masnya. 13.000 segini? Iya mas. Saya nggak mau datang nanti ini. 13.000 segini. Ini, Astagfirullah. aduh, saya kaget ini baru melihat ini. Coba kita coba ya. Iya mas. Kopinya berasa sih. Enak sih, nggak asem gitu ya. Iya. Pahit, tapi nggak yang selama ini yang gua rasain gitu. Kalau minum Iya. kopi kan ada asam di ujung. Ini enggak, ini pahit. Oh, tapi kalau- enak. Tapi dia berasanya di lidah tengah kah, di lidah depan? Kalau saya sih di lidah tengah saya berasa. Tengah, ini tengah. Kalau tengah itu lebih ke body mas. Kayak gitu. Enak. Wah, nggak salah kita ngundang bintang tamu nih, Pak. Oh, bisa banget nih mas nih. Nah, guys, itu tadi
segmen sharing is caring. Semoga bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, cukup sekian konten dan program episode kita kali ini. Iya, yang bersama Rindu Kopi tentunya. Rindu kopi, rindu di hati, rindu di lambung. Promosi dikit gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nggak terasa kita udah nemenin kalian selama 30 menit. Iya. Jadi semoga di acara-acara berikutnya tetap nonton acara kami Betul. di Coffee Break. Nyantai dulu. Kopi sejenak. Iya. Bye-bye.